Ada calon yang kemudian mengatakan bahwa ya oke, kalau saya pulangkan tuh orang-orang pekerja Cina, terus siapa yang mau gantiin? Tapi kalau dari Mas Faisal tadi bilang bahwa sebenarnya mereka bukan orang yang ahli-ahli banget. Kebanyakan mereka juga pekerja-pekerja kasar. Boleh jadi dia bagian dari komunitas yang permisif sekarang ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Tamu kita hari ini orang-orang keren. Selain Mas Novel, ada juga Bang Faisal Basri. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Mas Novel sehat? Alhamdulillah. Yang kita akan bicarakan soal tenaga kerja di sektor masih kaitannya dengan nikel dan juga beberapa sektor lainnya. Kita akan mulai dari nikel. Kita akan diskusikan itu, tapi juga nanti akan menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan sektor pangan yang didiskusikan oleh para bakal calon Presiden Indonesia. Bang, selesai nikel dengan isu hilirisasi, ada isu lain, ini belum selesai, masih banyak masalahnya. Ya. Tapi ada isu lain yang sangat menarik sekali, yaitu soal tenaga kerja. Dan ada informasi katanya didatangkannya tenaga kerja itu menjadi sebuah ledakan karena kita tidak pernah bisa memastikan potensi akan muncul karena tenaga kerja itu didatangkan begitu banyak dengan jumlah yang luar biasa sehingga kemudian perkiraan mengenai sesuatu itu menjadi tidak sungguh-sungguh diperhatikan. Gimana tuh yang informasinya tuh? Yang saya tahu berdasarkan data primer gitu dikumpulkan oleh teman-teman di lapangan juga, di lapangan maksudnya di daerah tambang, tapi juga oleh jaringan kita di China. Kan ada yang maksudnya jaringan kita di China tuh kita punya jaringan NGO gitu di China. Bang Faisal karena mereka mengekstrak data-data, kita nggak tahu petanya di sana, kemudian mereka bisa masuk kan. Saya kan misalnya mau perusahaan yang ada di sini gitu, saya klik kan saya nggak tahu bahasa Mandarin gitu. Nah teman-teman di sana kan daya dengusnya tajam tinggi. Sehingga mereka bisa lihat, jadi mereka misalnya merekrut pekerja usia 25-40 tahun, gaji yang ditawarkan dirupiahkan 17 juta sampai 54 juta, bidang keahlian yang terbuka tuh ada rinci, ada tukang masak, ada satpam, ada tukang kebun, ahli statistik, gitu. Jadi bukan tenaga ahli dong berarti yang bukan. Terus ada ini supir dump truck, bukan dump truck lah, supir heavy duty atau forklift gitu-gitu. Itu kan jelas datanya ada. Dan semuanya sebagian besar dari Indonesia kan? Iya, itu khusus rekrutmen untuk bekerja di Indonesia. Jadi udah spesifik gitu. Gajinya, kontraknya berapa lama, gitu-gitu ada semua. Nah, jadi itu saya pernah sampaikan ke Pak Luhut. Kata Pak Luhut, itu kalau pekerja China itu datang, itu waktu setup pabrik dan mesin. Dia bilang udah gitu mereka pulang. Saya bilang ini pada datanya kayak begini nih kan. Sebelum saya kenal Palu kan sudah saya kasih data itu supaya fair dong gitu kan. Nggak bisa jawab dia. Kedua, kalau betul-betul mereka punya tenaga ahli harus didaftar. Yes. Dan bayar iuran $100. Iya, itu Bang Faisal pernah ngomong. Tinggal dicek saja. Mereka nggak bayar karena pakai visa turis, dan Pak Luhut mengiyakan itu. Karena ini proyek strategis nasional, apapun bisa dilanggar gitulah kasarnya. PSN jadi misalnya. Itu yang saya ngerikan kan gini, Bang. Orang kan bukan hanya dihadirkan untuk kerja. Dia butuh air, dia butuh futurasan. Dia bisa mengelola secara psikologis karena kan beda kultur tiba-tiba masuk. Itu yang begitu-begitu pasti menimbulkan masalah itu kan. Beda bahasa juga. Beda bahasa, beda kultur ya. Dia dulu manajernya dari China, bekerjanya dari Indonesia. Pekerja Indonesianya protes-protes. Manajernya marah karena di sana nggak ada budaya protes-protes di kerja kan, nggak ada
di sana kan ada namanya Serikat Pekerja Morowali. Tadi saya barusan ketemu sama ketuanya, tapi udah dipecat dari industri karena orang yang pekerja Indonesianya nih ya. Pekerja Indonesia udah dipecat. Dia ketua Serikat Pekerja Independen Morowali lah gitu. Mereka datang karena kebetulan tadi ada acara peluncuran laporan gitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini cerita Mas Dandi juga, Mas Dandi sama Mas Farid Gaban. Jadi sekarang dari manajer China mengurusin pekerja China, manajer Indonesia ngurusin pekerja Indonesia. Nah, artinya semua ini kan tidak disiapkan. Masalah-masalah seperti ini, makanya namanya hilirisasi. Kalau industrialisasi semuanya disiapkan, budaya industrinya, ada komunikasinya, macam-macamnya disiapkan, bukan hanya membangun pabrik. Berarti isu keselamatan kerja jadi masalah yang rawan banget di situ deh. Begitu jumlah orang datang terus kemudian kumpul satu tempat, ada tungku, ada namanya kan nickel pig iron. Jadi biji nikel ini kan dimasukin di situ, dibakar, proses pembakaran, ada tungkunya di depan. Apa itu? Air panasnya itu ngucur ke bawah, meninggal langsung lah. Itu kan berapa ribu derajat. Nah, setelah itulah ramai. Keselamatan kerja jadi isu utama. Karena penutup kepala aja nggak semua dipakai. Helm. Iya, helm itu nggak semua dipakai. Belum lagi yang depresi ya kalau gitu ya. Kan menghadapi situasi yang kayak begitu. Ada yang bunuh diri, ada kasusnya bunuh diri, bahkan tadi diceritakan oleh penelitinya ya. Dia punya kawan sesama peneliti dari China yang meneliti pekerja China. Kalau kawan saya kan meneliti pekerja Indonesia, orang China-nya meneliti pekerja China yang mengalami depresi berat. Jadi mungkin komunikasi dengan keluarganya juga kan mereka meninggalkan berbulan-bulan. Komunikasi dengan keluarganya susah sehingga barangkali ada restriksi penggunaan nomor gitu-gitu. Dia keluar, ada kesempatan keluar pabrik, dia beli di kedai-kedai kartu telepon itu. Iya. Jadi ini bukan hanya persoalan perbedaan antara pekerja Indonesia dengan pekerja lokal, tapi juga pekerja asing, tapi juga persoalan di dalam pekerja. Jadi ada proses penghisapan oleh kaum kapitalis yang kebetulan datang dari China. China kan dua sistem, Mas. Kapitalis Cina lah ya. Iya, dia negara komunis tapi ekonominya kapitalis gitu kan. Satu negara dua sistem gitu. Nah, jadi kayak seperti awal-awal revolusi industri di Inggris yang memunculkan pemikiran-pemikiran komunisme oleh Karl Marx kan, antitesa dari kapitalisme yang sangat mengeksploitasi buruh. Jadi Romusa hadir lagi dong Mas di situ Mas, dalam situasi kayak gitu. Secara tidak langsung modusnya ya seperti itu. Modus sapan betul ya. Yang saya khawatir dalam situasi kayak gitu Mas Novel itu pasti isu-isu prostitusi juga mulai banyak. Karena orang kan harus dipenuhi tuh hajat hidupnya tuh. Ya karena tidak ada lokalisasi yang resmi gitu kan. Mereka menyamar. Jadi kalau di sini misalnya menjamur kedai-kedai kopi gitu kan. Kalau di sana tempat-tempat menjamur spa. Spa kan perempuan, pekerjanya nggak ada perempuan. Spa, jangan lagi sama laki, pijat, apalah segala macam yang model-model seperti itu. Nah ini nggak diantisipasi semua yang seperti ini nih, perbedaan bahasa, hubungan industrial, air dari mana? Semua mantek kebutuhan berapa? Padahal kotanya kecil. Morowali itu kecil sekali. Tadi saya ketemu dengan teman-teman dari Morowali, ada bekas bupati Morowali juga gitu. Yang dia pikirkan dulu kan, nanti bagi hasilnya besar.
bagi hasilnya. Belum air mah, kalau air ngambil dari tanah. Peturasan mas, buangannya dia mau buang di mana itu? Dan ini juga kecelakaan kerja karena boleh jadi ini harus diteliti lebih jauh. Tadi ada dirjen yang mengurusi perlindungan pekerja itu. Oke, kalau si pekerja China kan diasramakan dengan segala fasilitinya. Pekerja Indonesia mah kos-kosan yang murah-murah itu kan, yang fasilitasnya umpel-umpelan di situ. Nah, barangkali kan jadi atau mungkin tidurnya nggak nyenyak, jadi nggak bisa fokus gitu, kecelakaan kerja. Kalau dikatakan tadi hampir setiap hari ada kecelakaan kerja. Mas, kalau saya naik ya, pasti kan ada kebijakan perburuhan di Cina. Karena salah satu masalah besar kan pengangguran di Cina tinggi. Terutama untuk kalangan muda. 1 dari 5 pemuda nganggur. Iya. Dengan begitu kan sebenarnya pemerintah Cina juga punya kepentingan untuk menyalurkan tenaga kerjanya tuh ke Indonesia atau ke tempat-tempat lain ya. Jadi ada kebijakan perburuhan seperti itu kan, Mas? Betul. Yang melebihi normal itu di negara-negara Afrika, Angola, udah lazim itu. Jadi turnkey lah semua kerja China. Jadi orang-orang di Afrika tuh menonton aja gitu ya. Dan mereka bargaining posisinya lebih lemah dari kita lah. Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut ada isu-isu mengenai mafia macam-macam itu, mungkin perdagangan orang. Saya mau nanya satu lagi gini, Mas. Kemarin kan ada perdebatan bakal calon, Mas. Ternyata tuh bisa kebagi dua tuh. Ada calon yang kemudian mengatakan bahwa ya oke, kalau saya pulangkan tuh orang-orang pekerja Cina, terus siapa yang mau gantiin? Tapi kalau dari Mas Faisal tadi bilang bahwa sebenarnya mereka bukan orang ahli-ahli banget. Kebanyakan mereka juga pekerja-pekerja kasar. Nah ini kan tadi ada kebijakan perburuhan. Jadi saya kan kemudian bertanya-tanya, ini jangan-jangan calon bakal presiden nih yang menyatakan bahwa kenapa tidak mau pakai pekerja dari Indonesia, dia tidak memahami dengan benar nih Mas soal kebijakan ketenaga kerjaan yang sifatnya gila. Jadi dia bagian dari komunitas yang permisif sekarang ini gitu. Ya jadi bayangkan ya Mas Bambang ya, Mas Novel. Kita udah 27 tahun merdeka. 78. Bukan 78 tahun merdeka. Kita tuh sudah punya industri pesawat terbang. Kita sudah punya industri roket antar benua, balistik gitu. Tapi kan gara-gara krisis mati. Kita tuh dulu disegani sama tetangga karena tetangga kita tahu kita punya nih kemampuan persenjataan kita bagus, tapi semua rontok kan sejalan dengan orde reformasi itu. Ribuan pekerja kita itu bekerja bukan sekedar pekerja kasar, tapi punya ekspertis S1 paling tidak itu di Timur Tengah, di ladang-ladang minyak. Sepupu saya nih Mas, bukan sepupu, keponakan saya kerjanya di Aljazair untuk Pertamina gitu kan. Jadi datang ke Belgia, bukan Libya, datang ke Belgia, saya ngobrol dengan komunitas Indonesia di sana. Ada ahli yang menghasilkan alat-alat kesehatan yang canggih. Ada yang bekerja di Airbus, betul Airbus ya, Airbus industri pesawat di Eropa. Ada yang bekerja di Boeing. Ada yang bekerja di mana-mana. Lihat, yang menemukan virus AstraZeneca itu orang Indonesia juga, timnya ya. Jadi mental apa yang dimiliki sekedar untuk membuat sesuatu, misalnya ini lah. Kereta cepat. Kereta cepat ini dioperasikan oleh 850 orang dari Tiongkok. Katanya dulu ada nyalih teknologi. Teknologi apa? Jelek-jelekan Jepang. Jepang cuma bawa 10 untuk MRT yang lebih canggih ininya. Praktis nggak ada cacatnya dari awal sampai akhir. Iya kan. Bunganya murah. Jadi udah bunga mahal, macem-macem gitu. Jadi ada satu tabiat memang pada setiap negara ya. Jadi sederhana aja.
saya hitung jumlah investasi asing tiap negara. Oke. Ada Singapura, ada Amerika, ada Jepang, ada China. Terus ini jumlah uang yang datang. Terus saya bikin jumlah orang yang didatangkan dengan uang ini. Oke. Nggak ada tandingannya memang China. Kira-kira gini ya, per 1 juta dolar tuh orang Cina datang 3 bekerjanya. Kalau Singapura 0,02. Jadi praktis orang Singapura mah nggak peduli lah. Yang lain-lain tuh di bawah 1 gitu, di bawah 1. Kalau China 3, gitu. Jadi artinya apa? Artinya memang investasi asing China bagian dari global strategi dia. Dia memanfaatkan dominasi ekonominya untuk memengaruhi secara global, bukan hanya ekonomi, tapi ekonomi jadi alat untuk dia menjadi super power gitu. Dalam konteks tenaga kerja itu apa artinya? Dia akan satu lagi ada data yang menunjukkan, nanti bisa kita sandingkan gini, pemerintah China menyediakan dana, kalau saya tidak salah ya, nanti kalau agak meleset nanti saya cari sumber datanya. Ini saya dapat dari sesama peneliti namanya Faisal juga. Dari Korea Indonesia. Faisal. 18 miliar US dollar disisihkan untuk mengamankan proyek-proyek strategis Cina di luar negeri. Nah itu kan nggak ada tuh. Wah, Intel Cina datang ke Indonesia berapa, nggak tercatat sebagai pekerja juga kan. Gitu-gitulah. Jadi ya intelijen dunia kan luar biasa lah gitu. Jadi ini bagian dari global strategi China yang kalau kita lihat sekarang dari Aceh sampai Papua ada pekerja di China itu, bukan hanya di nikel. Artinya kan termasuk di Jawa Tengah itu ada tadi. Ngapain di Jawa Tengah dia tekstil? Tekstil kita dari dulu udah keren. Solo, Pekalongan. Enggak, saya ingin mengatakan gini. Jadi artinya ada 3 nih. 1, kebijakan ekonominya itu ternyata juga berkaitan dengan kebijakan untuk menyedot tenaga kerja yang ada di Cina supaya tidak terjadi pengangguran di sana. Jadi ada deployment, mengurangi pengangguran. Betul ya. Satu itu. Terus kedua, di dalam tenaga kerja itu, maka yang disedot adalah bukan orang-orang yang pintarnya, orang-orang yang memang pekerja-pekerja kasar kan. Dan bahkan yang mengerikan, sebagian dari mereka itu ada kepentingan intelijennya kan. Apakah betul begitu? Betul. Mas gimana? Oh, di mana-mana begitu. Itu mah bukan hanya China, tapi China kan yang sekarang ada di mana-mana karena dia uangnya banyak kan. Amerika juga melakukan itu gitu kan. Ingat dulu perusahaan minyak, tapi bukan perusahaan minyak yang didirikan Pertamina tuh PES. Petral. PES kan anak perusahaannya Petral. Nah itu didirikan oleh kroni-kroni Indonesia dengan intelijen Amerika yang pernah kerja di Jakarta gitu ya. Selalu gitulah Mas. Kalau negara-negara superpower, saya rasa kita juga to certain extent menginikan intelijen. Jadi sekarang kita akal sehat aja gitu. Iya. Dari sini Mas, sebenarnya saya mau ke Mas Novel. Saya dapat ini Mas Novel, informasi. Itu ternyata karena ekspatriat terutama dari Tiongkok, terus Korea, juga sebagian Taiwan dan Jepang itu cukup banyak. Akhirnya muncul itu Mas, isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan seksual. Ada orang di trap dengan video seks, terus macam-macam Mas. Isu kan mereka kan punya kebutuhan biologis tuh, dan itu menjadi sumber keuangan yang lain tuh Mas Faisal. Itu luar biasa sekali. Saya nggak ngerti dalam pengamatan Mas Novel kalau saya kaitkan ke situ ya, karena sekarang kan Indonesia itu tempat marak video conference seks macam-macam gitu kan. Itu pernah dapetin informasi seperti itu nggak Mas Novel? Ini sebagai bagian dari kaitannya dengan itu. Ya. Memang ketika orang berkumpul dalam jumlah banyak dan kemudian dijauhkan dari keluarganya, terus kemudian kebutuhan seksnya dan segala macam, yang terjadi masalah sosial. Dan kalau kita lihat memang seperti Pak Habibie tadi, cuman saya memang nggak terlalu banyak dapat informasi soal yang ada kaitan dengan TPPO, Mas tadinya saya mau kaitkannya ke sana itu. Ya, kalau memang terkait dengan TPPO memang
saya pernah diskusi sama beberapa rekan terkait dengan TPPU dan biasanya memang terkait dengan daerah-daerah yang miskin ya Pak Bibi. Jadi dengan begitu mereka mudah dipengaruhi dan kemudian mereka menjadi objek dari kejahatan-kejahatan itu. Tapi sebetulnya tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Faisal, seringkali kita ini orang-orang Indonesia sendiri ya Pak atau pejabat-pejabat kita seringkali mengecilkan orang Indonesia gitu. Saya kasih contoh aja, 4G kan penemunya orang Indonesia. Iya betul. Bahkan sampai seperti itu. Ada beberapa lagi teknologi tinggi orang Indonesia yang dapat. Cuman ketika orang-orang ahli-ahli ini tidak diberikan tantangan untuk melakukan riset, bagaimana mereka bisa dapat keunggulan gitu. Nah, kalau kita lihat ini juga ada kaitannya. Kalau kita bicara dengan daya saing, ini ada kaitannya dengan lembaga-lembaga riset juga. Nah, ketika lembaga-lembaga riset kemudian dikecilkan, ahli-ahli kita kemudian mau nggak mau pergi sendiri. Maksudnya berupaya sendiri, survive sendiri di negara-negara lain. Temuan-temuannya dipakai oleh negara-negara tersebut sebagai temuannya mereka. Artinya itu tidak berdampak kepada orang-orang di Indonesia gitu. Saya berikan contoh kalau seandainya ada ahli, kemudian mereka digandengkan dengan mereka beberapa anak-anak muda, kan akan mempengaruhi yang sangat luar biasa. Harusnya hal begitu yang diupayakan, bukan justru malah mengatakan orang Indonesia bisa bisa berbuat apa gitu kan. Saya kira nggak benar juga kalau dilihat begitu. Saya mau tutup bagian ini dengan ini Mas Faisal. Ini sebenarnya mentalitas kita tuh kayak apa sih? Udah banyak orang-orang yang hebat-hebat. Tapi kita mendatangkan orang-orang yang nggak begitu hebat yang di sini sebenarnya ada. Bukan nggak begitu, sama sekali tidak hebat. Di sini ada semuanya. Kenapa mesti ngambil datang dari sini? Dan kita kemudian lembek gitu. Mental apa sebenarnya yang ada di sistem kita ini? Ya mungkin mereka mengabdi. Politisi juga kan ada bohirnya kan, mengabdi kepada bohir yang modelnya kayak begitu gitu. Mental babu nggak sih? Ya kuli berarti Mas. Kuli. Mentalnya kuli. Kita jadi kuli aja udah cukup lah gitu. Luar biasa sebetulnya kemampuan orang Indonesia ini. Ya. Nah, katakanlah kalau sekarang kalau kita undang asing ke sana, kita siapkan tenaga kerjanya. Lo ngapain aja jadi pemimpin pejabat tidak mensyaratkan di training dulu. Ini kan kalian sebulan di training juga bisa kan? Ya nggak ada masalah, bisa kita. Emang pabrik apa sih? Emang pabrik apa? Yang canggih gitu, chips gitu kan bukan di Jawa Tengah. Mau bikin apa sih? Bikin roket Mars. Ini sekarang saya mau geser ke ini Mas. Ini sekarang ini ada cuaca ekstrim yang luar biasa sekali. Dari pekerja yang banyak itu, pekerja kan butuh makan Mas. Harga beras mahal Mas Faisal. Mas Novel. Timnya Mas Novel tuh udah ngelacak soal pupuk dan macam-macam kayak gitu. Cuman saya mau masuk dulu ini. Ini harga beras mahal. Harga ecerannya itu udah melebihi. Harga yang di lapangan tuh udah melebihi harga eceran. Dan kita lagi-lagi kalau ngomong beras itu tadinya mau masuk beras importnya itu dari beberapa negara. Dari India, Thailand. Tapi terus kemudian ada kebijakan Bulog katanya dia akan mengimpor dari satu negara saja. Dan ini kan bukan soal import-mengimport Mas. Satu, ini soal ketahanan swasembada. Terus kedua kan ada politik beras di situ kan. Kenapa negara India tiba-tiba mau nyetop? Tapi kita nih kebanyakan impor terus. Mas Novel beberapa kali nanti kita didalam lagi gitu. Kita nih sedang menghancurkan industri sumber bahan pokok kita sebenarnya. Nah itu saya mau dari ini kan jumlah orang yang banyak tuh kan akhirnya memerlukan makanan yang banyak juga tuh Mas. Siapa yang menguasai perut satu negara, dia menguasai penduduk negara itu. Siapa yang menguasai energi suatu negara, dia menguasai negara itu. Dan masa depan negara itu mungkin. Siapa yang menguasai keuangan, dia menguasai dunia. Jadi tiga itu kan kedaulatan pangan, kedaulatan energi sama finansial, keuangan. Itu kata Henry Kissinger, bukan kata saya Mas. Nah, oleh karena itulah maka apatah lagi ya, coba bayangkan Singapura itu kan nggak punya sawah, nggak punya apa,
Tapi kalau Singapura misalnya nih perang dengan Indonesia atau diblokade sama dunia, dia bisa mengasih makan rakyatnya selama 6 bulan. Oh iya, luar biasa. Food security-nya nomor 1, pernah nomor 1, sekarang seperti itu. Di kita mas food estate aja gagal mas, bukan food Food security. security-nya nomor, ada food security index. Iya. Nah, Indonesia keleleran lah nomor 40 apa gitu. Itu artinya ketahanannya berapa? Kalau ada perang terus berapa lama beras masih punya cadangan gitu? Seminggu, sebulan. Kalau itu kan 6 bulan Singapura. Kita lihat aja cadangan beras Bulog gitu. Cadangan beras Bulog sehari rata-rata berapa konsumsi. Terus yang ada di gudang Bulog berapa gitu? Pas ya barangkali ya 2 bulan lah gitu. Memang kalau lihat gini Pak Bibit, terkait dengan Kalau untuk masalah beras saja. Beras. ya terkait dengan apa namanya masalah produksi pangan gini ya. Yang pertama apa namanya memang faktanya kita impor ya, dan impor banyak bahkan. Tapi kita lihat ternyata saya dapat informasi ini yang bisa diperiksa betul apa tidak. Bibit padi itu setelah ditanam begitu hasil itu ketika ditanam kembali itu kualitasnya jauh di bawah. Atau beberapa malah nggak bisa. Ini kan buat petani mau nggak mau bergantung harus beli semuanya. Beli bibitnya, mulai dari benih dan seterusnya. Kalau dulu kan tidak. Benihnya itu yang dipakai buat tanam lagi, sebagian dipakai mereka untuk disimpan, sebagian dijual, sebagian untuk benih. Sekarang nggak bisa gitu lagi. Terus yang kedua, harganya dia ketika panen dengan harga di pasar yang masyarakat itu beli itu diperkirakan cukup jauh. Ada apa di situ? Dan kemudian membuat petani itu merasa nggak punya nggak punya masa depan gitu. Jadi dia menjual dengan harga murah dan kemudian dia bekerja menanam tapi harganya tak sesuai dengan apa yang dikeluarkan ya seluruh. Dengan begitu membuat motivasi petani menjadi pasti nggak mungkin bisa tinggi dengan tidak mendapatkan harapan yang bagus. Nah ini yang membuat kemudian kita kembali lagi ke impor. Ditambah lagi dengan kebiasaan beberapa pejabat, paling tidak saya pernah berapa kali OTT Pak B terkait dengan masalah kuota impor. Artinya ada beberapa pejabat-pejabat yang punya kepentingan impor aja kan dapat fee gitu. Nggak terlalu banyak ininya ya mikirnya ya. Jadi di situ kan Mas Faisal itu kan satu diduga ada mafia Mas. Kedua ada stabilitas harga yang tak mampu dikontrol jangan-jangan karena ada mafianya. Terus sudah gitu juga soal benih pupuk itu nggak jadi masalah tuh Mas Faisal. Nah, ini baru ngomong beras ya, belum ngomong yang dua lagi tadi. Tapi saya ingin pangan secara keseluruhan dulu. Ya. Karena peranan beras makin lama makin turun ya. Sadarkah kita misalnya harga mie instan naik dari waktu ke waktu? Padahal mie instan itu sudah kebutuhan nomor 2 setelah beras. Nah, jadi ingat Mas, terigu gandum itu 100% kita impor. Kalau beras kan nggak banyak. Tahu, tempe, segala macam. Jadi pangan kita secara keseluruhan itu kita lebih banyak impor daripada ekspor. Sudah 10 tahun lebih, dan di era Pak Jokowi juga nggak membaik gitu, tidak membaik. Nah memang yang dijaga adalah beras gitu. Jadi pangan secara keseluruhan tergerogoti juga. Ini kan gara-gara perang Ukraina harga gandum naik. Mie instan naik loh harganya. Udah saya diskusi lewat Zoom waktu di masa Covid ini, setelah masa Ukraina perang itu, ada mahasiswi perempuan dari Universitas Riau mengatakan begini, Bapak itu jangan sembarangan ngomong, kami itu Pak dulu 100.000 bisa buat 3 hari, sekarang cuma 1 hari gitu. Gara-gara itu orang kos-kosan gitu dia kan makan yang cepet ya, yang serba instan lah. Rasa itu. Nah, tapi itu kan tidak menimbulkan keresahan. Tapi kalau beras sudah naik, keresahannya beda. Beras dan minyak goreng biasanya itu menciptakan instabilitas. Seperti kalau di negara-negara maju gandum naik. Revolusi Prancis ya dimulai dari gandum, sehingga rakyat itu kelaparan kan. Maria Antoinette kirimin apa tuh roti kasih berapa lah kan. Jadi dengan konfigurasi seperti ini perut kita udah dikuasai orang ya Mas.
Ya makanya siapa yang menguasai pangan, dia menguasai rakyat negara itu. Mau disuruh apa juga kan, Mas? Ingat nggak itu, Mas? Rusia waktu Uni Soviet waktu pecah itu krisis gandum, pas krisis gandum. Mas, jadi kalau mau bikin keresahan sosial udah Mas, stop itu gandum, instan harganya naik, banyak orang ngamuk gitu, bukan hanya beras gitu. Jadi mudah sekali dipicu ya. Iya. Artinya dengan situasi yang bergantung itu mudah sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Tapi ini karena beras ini agak beda ya Mas. Kita udah lama tidak kunjung punya stok nasional yang memadai, gitu. Susah juga ditugaskan Bulog, tapi Bulog nggak dikasih anggaran. Terus dia pinjam ke bank komersial kan, pinjam ke bank Dan komersial. cuma import ya, dia tidak menyangga itu ya keseluruhan. Iya, biayanya ditanggung sendiri kalau menyangga di dalam negeri itu. Kemudian dulu kan Bulog tuh senang kan ada penugasan setiap pegawai negeri kan 10 kilo satu orang. Saya dulu dapat beras Mas, 10 kilo satu orang. Itu dari Bulog, beras Bulog semua. Sekarang udah nggak ada lagi. Sudah dikembalikan dalam bentuk uang sehingga penugasan Bulog makin sedikit. Nah, sehingga cadangan yang dia Yang mestinya ada dulu besar, sekarang tetap besar, mahal dong. Ongkos uangnya di bank itu dengan bunga, tapi dia harus operasi sosial. Jadi pinjam komersial harus operasinya tidak sosial. sungguh pemerintah dan presiden itu ketua Dewan Pangan Nasional apa gitu lah. Tapi ya begitulah. Jadi komitmennya nggak cukup. Padahal stok itu harus memadai. Gue udah diajarin dari dulu sama Nabi Yusuf kan. Gimana tuh Nabi Yusuf? Surat Yusuf ayat melalui Nabi Faisal 43-54 itu. Jadi itu hukum alam yang namanya siklus itu. Jadi kata Nabi Yusuf dalam firman di Bible juga ada bab Kejadian. Ceritanya lebih rinci. Jadi kalau di Al-Quran kan cuma beberapa ayat. Kalau ini satu bab di Bible. Jadi niscaya itu hukum alam itu, business cycle itu. Nah oleh karena itu kata Nabi Yusuf, warga Mesir, kamu nih panennya lagi bagus nih ya. Ingat, gunakan seperlunya, jangan hura-hura. Karena udah digunakan seperlunya, sisanya untuk jaga-jaga menghadapi paceklik. Sehingga waktu paceklik rakyat Mesir tidak kekurangan beras, tidak stabil ekonomi kan, keresahan sosial tidak muncul. Bahkan penduduk dari negara-negara tetangga datang gitu. Nah, sebetulnya kan harga yang tiba-tiba melonjak itu karena apa? Cadangannya tipis, nggak bisa intervensi kan, tabungannya kurang. Iya. Dia tidak mengamalkan surat yang dikemukakan oleh Nabi Yusuf itu, yang dikemukakan oleh Nabi Faisal nih kan. Luar biasanya ya kalau baca buku, salah satu buku yang baru, Ian Bremmer itu pengamat geopolitik segala macam. Dia bilang cycle-nya 7 tahun. Persis sama yang zaman dulu itu. Jadi kita nggak punya knowledge dan juga tidak belajar dari pengalaman-pengalaman itu, sehingga kemudian kita dalam situasi yang kritikal terus ya. Kok gini, kaget terus. Emang ini baru, dan ini udah berulang kali terjadi. Dulu ada El Nino kan segala macam gitu. Dan bisa saja sebetulnya gini Pak, tadi yang dibilang sama Pak Faisal bahwa nomor 2 setelah beras kan mie ya. Gandum ya, mie kan dari gandum. Padahal mie kan nggak harus dari gandum. Ada mie dari ketela, mie dari beras. Kalau di Vietnam mie dari beras. Kenapa? Karena dia punya produksi paling banyak di situ. Di Indonesia mie dari gandum dan kita nggak punya produksi gandum sama sekali. 100% impor. Ini kan sebetulnya kebijakan yang sebetulnya mestinya bisa diintervensi. Nah, saya ketemu sama Pak Rektor IPB, Pak Arif Satria minggu lalu. Rektor yang sekarang berarti ya? Rektor yang sekarang. Nah, Pak Jokowi kan baru ke acara Disnatalis di sana. Nah, Pak Arif Satria ini bisikin Pak Jokowi gitu kira-kira, Pak, kenapa? Kan di sini ada namanya kebijakan pemerintah substitusi impor. 25% harus local content. Jadi siapapun yang impor gandum
Misalnya 100, 25-nya ada kedua kewajiban untuk mengembangkan mie berbasis lokal. Dan kata Pak Rektor ini secara teknologi udah selesai. Tinggal kebijakannya mau apa enggak. Gitu. Rasanya, saya udah nyobain yang rasa mie dari ketela. Ketela. Tapi memang, nah ini kan agak mahal gitu, agak mahal. Kenyalnya saya suka gitu. Nah disitulah negara intervensi kan, cross subsidi gimana gitu supaya kita tidak terpenjara, Mas. Bahaya sekali. Cuman ini harus hati-hati, Mas, ngomong food, Mas, karena ada beda antara food security dan food estate. Ada benar. Kalau ngomong food security, kita ingin membangun ketahanan pangan. Kalau food estate, ada potensi korupsi di situ. Makanya jangan bicara food security untuk sementara. Oh gitu, karena gara-gara kita bicara food security, food estate-nya di bawah Kemenhan. Security. Oh iya. Jadi membedakannya seolah-olah food estate itu juga food security gitu kan. Food sovereignty aja deh. Food sovereignty ya, betul. Mas tadi ada soal beras itu udah menarik itu. Beras menarik itu. Boleh ditambah satu lagi nggak itu? Tadi ketahanan energi itu juga sesuatu yang dibicarakan calon terus-menerus. Transformasi energi. Mas Faisal punya isu ide atau pengetahuan mengenai transformasi energi ini? Karena kita kan punya kekuatan energi yang terbarukan terus-menerus. Satu angin, dua air, hidro. Terus ketiga apalagi air, angin, panas bumi. Itu cuma ngomongnya transformasi, Mas. Udah 78 tahun nggak tahu yang ditransformasi yang bagian sebelah mana gitu loh. Ada nggak konglomerat oligark yang punya bisnis yang digituan? Nggak ada, Mas. Nggak punya kepentingan. Batu bara saya nggak laku dong. Nah ada, saya diminta bikin kata pengantar buku yang judulnya Ekonomi Politik Bisnis Batubara di Indonesia. Jadi gini-gininya. Praktis nih, semua partai yang berkuasa ada di dalamnya. Jadi ada ada klaster parpol, ada klaster pengusaha gitu. Klaster pengusaha itu contohnya Boy Thohir, kan pengusaha, dia bukan orang politik ya walaupun. Kemudian ada Isam yang dia tidak resmi masuk partai, termasuk blok itulah gitu-gitu ya. Atau cuman jadi bendung pemenangan pemilu aja ya, gitu. Nah itu dia masalahnya. Jadi bayangkan coba, saking tidak ada malunya, kita harus mengembangkan mobil listrik. Orang yang sama itu membiarkan mobil listriknya dihasilkan dari baterai yang menggunakan tenaga batu bara. Dan transisi energinya seperti itu. Ada Perpres. Kan batu bara ini udah mau dipensiunkan. Kecuali untuk proyek-proyek strategis boleh terus pakai. Sementara yang ada kita pensiunkan, yang belum dibangun 5 tahun ke depan masih dibolehkan. Makanya insya Allah baterai yang pakai batu bara dari baterai yang dipakai untuk nikel ini, dari nikel ini, kalau prosesnya kayak gitu, insya Allah nggak berkah, jadi nggak laku. Kenapa? Jadi orang akan tapi nanti orang tuh nggak pakai nikel. Sekarang nikel udah mulai ditinggalkan. Sekarang pakai fosfat, karena fosfat itu proses ekstraksinya lebih ramah lingkungan, tidak seperti nikel yang merusak lingkungan, pakai batu bara bakarnya, pekerjaannya kayak bagaimana. Dan sekarang udah ditemukan juga sodium ion berbasis garam, harganya 1/10 dari baterai berbasis nikel. Aduh. Selamat datang inovasi baru, sementara kita masih menggunakan teknologi lama dan menghasilkan begitu banyak destruksi. Iya, sehingga kita jangan kecil hati, tidak bisa melawan mereka, tapi mereka akan kalah dengan teknologi. Gitu. Kita akan lanjutkan dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih sudah bersama-sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.